Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Salah satu fitnah yang melanda kaum muslimin sejak seiring mereka semakin jauh dari zaman salafus saleh adalah di mana menipisnya rasa wala dan bara mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan terhadap agamanya yaitu Islam. Di mana kita lihat di akhir-akhir ini seringkali di mana kita temukan kaum muslimin memberikan tahiyah atau ucapan selamat kepada mereka dari agama Nasrani, menyelamatkan mereka dalam a'yad, peringatan-peringatan mereka seperti peringatan hari Natal dan lain-lain. Demi Allah, itu adalah kekeliruan dan bentuk pengkhianatan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengkhianatan terhadap agama Islam dan bentuk pengkhianatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sehingga tidaklah Nabi Muhammad SAW meninggalkan perkara apapun yang menyerupai kafir, yang ada keserupaan dengan kafir pada perkara itu, kecuali pasti ditinggalkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, berakhlak baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita memang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian pada agama kalian. Tidak juga mengusir kalian dari negeri kalian. Agar kalian berbuat baiklah kepada mereka dan bertindak adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertindak adil. Namun, tidaklah juga maknanya dari ayat ini adalah kemudian segala bentuk tindakan dihalalkan. Segala bentuk sikap yang kita inginkan kepada kafir dihalalkan. Tidak, tentunya kehalalan atau izin dari Allah tersebut tidaklah lepas dari qawaid dan dhawabit syariah secara umum. Diperintahkan bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Lihat bagaimana praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ridwanullahi alaihim ajmain, bagaimana mereka menyikapi, memahami dan mempraktekkan ayat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang Yahudi yang sakit, menghiburnya. Maka dari situ maknanya adalah berbuat baik kepada mereka, yaitu untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai tetangga, sebagai orang yang kita kenal, sebagai sahabat kita, menjenguk mereka ketika sakit, kemudian membantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, kemudian bahkan mengucapkan salam kepada mereka dihalalkan. Untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kafir dihalalkan. Itu adalah bentuk dakwah. Kita mendoakan keselamatan bagi mereka. Maknanya, kita mendoakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka selama mereka masih hidup. Meminta keselamatan bagi seorang kafir yang telah mati dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selama mereka hidup, maka mengucapkan salam kepada mereka adalah termasuk bentuk doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Dan ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka jawab dengan lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun perintah hadis yang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lain, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diucapkan Assalamualaikum, kemudian Rasul menjawabnya dengan Waalaikum, dikarenakan Yahudi yang mengucapkan salam bukanlah mengucapkan Assalamualaikum, namun Assamualaikum. Semoga kalian keracunan artinya. Maka dijawablah, Waalaikum, semoga kalian pun demikian. Namun ketika mereka mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum, maka sungguh mereka memiliki hak untuk kita jawab dengan lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah bentuk doa kita kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka. Demikianlah sikap dan akhlak kita kepada orang-orang non-muslim, kepada kafir. Bukanlah berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka adalah kemudian mengikuti gaya-gaya hidup mereka, peringatan-peringatan yang mereka lakukan, dan memberikan selamat-selamat atas kekafiran mereka, atas bentuk kekafiran mereka. Sungguh itu pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang maknanya Allah berkata, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Amma takdzibuhu iyaya faza'ama anna li an la aqdir an u'idahu kama bada." Sungguh anak Adam telah mendustaiku, sungguh anak Adam telah menghinaku. Adapun dusta mereka terhadapku adalah di mana mereka mengira bahwa aku tak mampu mengembalikan mereka setelah mereka mati. Adapun hinaan mereka atasku, faza'ama anna li walad, yaitu ketika mereka berkata bahwa aku memiliki anak. Sungguh itu penghinaan yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana al-ahadus samad, sementara aku, kata Allah, adalah yang Maha Esa, lagi tempat bergantung. Lam alid walam ulad, aku tidak melahirkan dan aku pun tidak dilahirkan. Walam yakul li kufuwan ahad, dan tidaklah ada bagiku satu orang atau satu sekutu pun. Maka pantaskah kita seorang muslim yang berkata bahwasanya qul huwallahu ahad, bahwasanya Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang bahwasanya kita seorang muslim mencintai Allah, setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita mengucapkan selamat kepada kaum yang merayakan dusta mereka kepada Allah, di mana mereka mengaku, berkata, meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Sungguh dengan itu kita ikut menghinakan Allah Subhanahu wa taala, ma'adzallah. Hal tersebut tidaklah sama sekali pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga oleh salafus saleh. Hal tersebut termasuk dalam hal yang kita hukumkan dengan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa pelakunya kepada tindak kufur. Tidak ada contoh sama sekali dari salaf. Dan seluruh para ulama ahlus sunnah bersepakat tentang hal ini. Kesesatan sebagian orang yang menghalalkan, memubahkan untuk mengucapkan selamat Natal barulah terjadi di akhir-akhir ini. Sungguh tidak kita temukan tema demikian pada salafus saleh. Kalaupun ada di antara ulama-ulama terdahulu membahas tentang bab ini, bukanlah dalam bab salam, namun dalam bab riddah, dalam bab kemurtadan seseorang. Yaitu apa? Salah satunya ketika dia mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir ketika merayakan peringatan-peringatan yang mereka rayakan. Ma'adzallah. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, demi Allah, bukanlah dengan dakwah demikian kita serukan untuk memusuhi, membenci orang kafir tanpa alasan. Tidak, kita tidak membenci mereka sebagai manusia. Kita membenci kesesatan, kekeliruan, kekafiran yang ada pada mereka. Adapun mereka sebagai manusia, maka penuhi hak-haknya sebagai manusia. Adapun ketika berkaitan dengan apa-apa yang dilarang oleh Islam, maka kesetiaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agamanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ijma' dari para ulama salaf dari segala madhab, baik dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah di dalam Fatawa Kubra, Fatawa Fiqhiyah Kubranya, menegaskan hal ini, bahwasanya sungguh tidak pernah hal ini terjadi kecuali di golongan mutaakhirin. Dan kalaupun mereka membahas, sekali lagi, kalaupun mereka membahas kasus fikih demikian, mereka membahasnya adalah dalam hal bab riddah dan ta'zir, yaitu memberikan hukuman, hak kepada pemerintah untuk menghukum seorang muslim yang mengatakan selamat, mengucapkan selamat kepada seorang kafir dalam merayakan perayaan-perayaan yang mereka rayakan. Baik, mungkin dalam kesempatan yang singkat kali ini itu saja yang kami sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada seluruh makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada jalan yang lurus dan menghilangkan dari kita syubhat-syubhat yang seringkali
kaum muslimin tergelincir darinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.